Teteh cerita dong, Teteh perjalanan sampai mengenal Tuhan Yesus. Tadi Teteh bilang Teteh bekerja, jadi gimana tuh? Ya, aku bekerja. Aku punya bos orang Kristen. Nah, di tempat kerja itu banyak yang memakai jilbab. Nah, teman-temanku itu tahu aku prinsipnya keras. Aku taat gitu. Jadi dia mengajak aku untuk ikut kajian gitu. Aku kan meskipun keluarga aku pesantren semua, tukang bedah Al-Quran, tapi aku ini paling bandel, paling bodoh. Baca Quran cuman bisa baca Quran, nggak bisa artinya. Udah di pesantrenin, udah apa-apa tapi nol. Tapi bisa baca Al-Quran. Bisa. Oh, nanti gini Teteh, karena untuk memastikan bahwa Teteh itu memang muslim dari sononya, nanti kita di video yang berikut-berikut besok-besok lagi, nanti Teteh harus ngaji, Iya. membuktikan buat yang suka nyinyir, yang bilangnya orang Kristen pakai cadar, ngaku-ngaku muslim. Nah, supaya tahu loh, gitu. Nah, mungkin aku di mata teman-teman mereka itu merasa seperti emas gitu menemukan aku untuk ikut di komunitas kajiannya. Aku orangnya nggak pernah negatif. Jadi aku karena suka didatangin yang jubah itu, jadi aku pengen ikut pengajian biar untuk menebalkan iman aku gitu. Oke lah, aku ikut ke pengajian. Nah, ikut ke pengajiannya itu setelah ikut kayak ada pengajian besar di masjid-masjid besar di Bandung, seperti di Nggak usah disebutkan. ya. Nah, sesudah pengajian selesai, yang ustadznya didatangkan kan yang dari jauh. Nah, sesudah bubaran banyak yang mendekati gitu. Oh, dari mana ya? Dari Bandungnya dari mana gitu. Jawa Baratnya dari mana? Ayo ikut kajian, kita biar bersilaturahmi gitu. Aku kan senang karena aku bodoh terus. Aku tuh nggak tahu artinya, nggak bisa. Adik-adikku kok kan pada pintar-pintar gitu. Nah, oke lah, suatu hari aku ikut mulai, oh iya benar juga. Ini ketauhidan gitu. Kan suka ada di BOR gitu ya, gurunya banyak. Bukan orang main-main, orang pintar semua. Yang dosen, yang pintar-pintar Yang semua. Teteh pernah kemarin ngomong sama saya, yang hadir tuh jamaah yang hadir dalam pengajian, apakah orang miskin? Oh, nggak ada. Yang orang miskin cuman aku. Ada berapa orang ya teman-teman aku di tempat kerja itu miskin semua kan, yang ikut pengajian ke sana, kajian. Kaya-kaya. Ada pejabat juga? Ada, ada banyak. Maksudnya pegawai di pemerintahan gitu. Iya. Malah sering ngebantu ke aku. Tapi kan aku orangnya nggak mau nerima Bantu sesuatu. apa? Duit ya? Ya, kan aku kan lagi jatuh miskin. Aku lagi jatuh miskin. Nah, tapi keluarga aku, keturunan keluarga aku tidak pernah diperbolehkan, tidak pernah mau, meskipun tidak diperbolehkan, tidak pernah mau menerima sesuatu dari orang lain. Kalau tidak dari keringat sendiri. Kalau ada uang di jalan pun, keturunan keluarga aku nggak akan ada yang ngambil uang mau berapa miliar juga. Karena haram. Uang yang ditemu itu bukan halal. Jauh dari halal gitu. Iya. Nah, sampai di titik pengajian itu aku harus disumpah, jadi bukan disumpah apa namanya, Baiat. tapi dia nggak bilang di baiat, cuman kita ketemu guru ya, nanti guru yang mungkin yang paling pintar itu di satu kamar tertutup, seperti orangnya seperti orang luar ya, bukan orang Indonesia, kayak campuran gitu. Nah, yang Kayak di Timur Tengah gitu ya? iya gitu. Nah, pokoknya ganteng lah gitu. Nah,
temanku yang di baiat tuh waktu itu nggak langsung berapa orang gitu, enggak, satu orang. Oh, satu-satu masuk. Ya gitu. Nah, aku kan kalau soal itu aku suka curiga. Ingatnya aku kan itu apa? Suka ini takut ada pelecehan, takut apa gitu ya. Nah, aku udah siap-siap nih gitu. Mau diapain nih? Mau ada silaturahmi dari guru yang lebih tua, yang lebih ini, yang mempunyai yayasan Kemampuan kajian gitu ini ya. Nah, aku nanya ke temen yang udah disumpah gitu ya. Di baiat. Penekanan tentang Allah, kita ini menyimpan Allah di hati, jadi semakin, kalau di Kristen tuh dikuduskan kali ya, gitu mungkin gitu. Nah, aku kan orangnya jadi kayak abu-abu, ingat ke si jubah, tapi aku mencoba untuk menepis karena aku punya Allah, aku takut masuk neraka, aku takut jadi pokoknya Jadi kafir. iya, pokoknya aku hidup itu nggak benar itu, karena itu yang si jubah tuh datang terus gitu ya. Aku bilang ke guru ngaji, aku suka didatangin yang berjubah, aku yang tangannya bolong itu teh setan katanya, yang memfitnah Nabi Isa, itu lagi memfitnah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa diangkat sama Allah, tidak dibunuh, diangkat sama Allah. Yang menjadi saksi itu harus saksi hidup. Nah, Nabi Isa kan hidup, jadi nanti jadi saksi, nanti di hari terakhir jadi Imam Mahdi itu. Aku yakin sekali itu. Nah, cuman si jubah suka mengganggu terus, jadi aku ikut pengajian, aku ingin menebalkan iman kan. Aku ini Allah itu yang mana, sampai aku mungkin Allah itu perempuan, Tuhannya Kristen laki-laki gitu. Aku tuh kan semakin kacau itu, jadi aku harus ikut pengajian nih, kayaknya aku udah mau gila kayaknya gitu. Nah, waktu di Baiat. ya nggak ada tuh yang masuk ke hati. Teman aku sesudah di baiat itu ngomongnya jadi intelek, jadi pinter, kayak orang pinter, kayak sekolahan yang tinggi S2 gitu. Kok aku masih anjing goblok, ke orang Sunda mah kan anjing goblok. Kamu ini udah dibasuh, udah di baiat, tetapi kamu kok nggak ada perubahannya, nggak intelek. Kalau temen aku nanya, ini kita lagi peperangan pemikiran. Aku apa itu lagi perang pemikiran kita ini. Wah, si dia tuh lagi udah jadi pinter setelah di baiat. Kok aku bodoh ya? Nah itu kalau waktu di baiat itu di dalam itu banyak yang ngomong tuh. Setan eta teh, maneh teh tong didengekeun. Itu teh setan, jangan didengerin. Singkirin gitu. Singkirkan gitu. Yang di dalam ini pada ngomong semua gitu. Nah, jadi di doktrin nggak ada pemahaman tentang Pancasila. Kita harus nggak boleh percaya Pancasila, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi tentang Al-Quran itu nggak ada di hati aku tuh. Gini kok udah di baiat nggak ada apa-apanya. Udah selesai waktu di baiat, kamu harus sudah siap-siap. Nah, aku nggak percaya, aku takut. Pelan-pelan aku keluar. Karena teman aku udah mulai beda. Setelah di baiat. Iya, teman-teman aku udah mulai beda, uangnya habis. Kemana uangnya? Ya kan setiap bulan tuh harus ngasih. Sampai nggak ingat keluarga, sampai nggak ingat saudara-saudara, nggak ingat anak. Baju kucel kayak yang kunyin kalau orang Sunda bilang ya, kunyin. Kucel kalau bahasa Indonesianya. Aku takut. Kenapa dia tuh jadi begitu? Terus tapi bukankah dia tambah pinter bicara? Ya, tambah pinter. Imannya dia percaya dengan pembaitan tadi. Sampai terus dia ngejar ke aku terus. Setiap ada kesempatan kalau lagi istirahat ngomong tentang perang pemikiran ini dunia nih.
kata aku gini, maneh rek perang gitu. Kamu mau perang? Ya kita lihat saja nanti, katanya gitu. Maneh tong gitu, maneh teh cicing di Indonesia gitu. Wah, aku tuh nggak masuk mungkin. Dia bilang ke guru ngaji aku, nggak masuk, harus dibayat lagi. Aku kan punya temen di hati. Nah, mundur gitu. Baru masuk corona, selesai nggak bertemu gitu. Ketemu setelah corona ya. Nah, terus aku ke si bos, aku mendekati si bos. Bos, aku mau curhat nih. Boleh, katanya gitu. Curhat apa? Mau kasbon? Enggak lah, utang aku udah banyak. Sisa gaji aku cuma 600.000 1 bulan. Nggak cukup. Aku mau curhat ini rahasia. Di mana ya kita ngomongnya rahasia yang nggak kedengaran. Tapi tetap aja Tuhan dengar, katanya. Baiklah, ada Tuhan kamu, bos. Aku mah nggak percaya. Bos, aku pengen ikut dong sekali-sekali ke penabur gitu. Mau ngapain? Kamu orang Islam nggak boleh. Kamu nggak boleh. Aku nggak mau masuk Kristen. Cuman aku pengen di sana aja cari, kan kayaknya enakan tuh gitu. Ikut ya, boleh? Nggak boleh. Ini corona nggak boleh, katanya gitu. Pas suatu hari dia mungkin kasihan. Ayo ikut, sekali ini saja ya. Iya, gitu. Aku ikut sama dia jam 7 malam. Pas ada yang nyanyi kan? Ada yang nyanyi. Kok aku kenapa sedih banget? Lagunya masih ingat? Ingat. Lagu apaan? Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Nah, aku tuh denger itu. Kenapa aku tuh kok sedih denger itu? Sudah terpanggil ya. Udah, waktu itu aku pulang. Bos, aku minta Injil dong. Aku pengen baca-baca. Kamu mah menantang, katanya. Aku tahu. Ya, pinjem dong. Nanti mau aku bungkus deh, kalau biar nggak kelihatan gitu. Nih, aku kasih yang kecil aja ya, gitu. Dibaca ya. Iya, kata. Jangankan dibaca, baru dibuka aja besoknya udah hilang itu. Si Alkitab itu udah hilang. Nah, dibuang sama yang kata di rumah. iya gitu. Nah, bukan hilang begitu aja, saudara. Iya. Jadi ada yang buang. Iya, gitu. Yang di rumah menemukan. Itu. Nah, aku ikut lagi. Kok enak ya gitu. Tapi aku masih nggak mau itu, karena aku tahu Yesus itu manusia, nggak mau gitu. Bos, percaya ke Yesus sepercaya seperti apa, kata aku teh. Nanya ya, jangan tersinggung, kata aku teh. Ya, aku percaya banget dia yang menciptakan kan. Kamu udah didatangin berapa kali, kamu nggak percaya? Oh, aku nggak percaya, susah deh gitu. Nah, aku pulang dari situ keburu corona kan gitu. Dari situ aku mulai sembunyi-sembunyi pakai kerudung kan. Kerudung simpan di bagasi, masuk ke gereja yang kecil, yang kalau di Bandung gereja kecil itu buka kalau lagi corona itu. Aku sembunyi-sembunyi sampai penduduk gereja itu sampai menoleh. Kan aku masih pakai kerudung nih. Pas di parkir, kata yang tukang parkir, "Teh, mau ke sini?" "Iya." "Titip motor?" "Ya, iya." Aku buka kerudung di situ gitu. Rambut aku kan merah gitu. Buka, simpan di bagasi, semua pada ngeliat. Tapi kan orang Bandung kan cuek-cuek gitu. Pas masuk, semua mempersilahkan duduk, itu biasa. Baru ya gitu. Iya, aku nggak ada temen, sendirian gitu. Nah, yang dinyanyiin suka sepotong roti gitu kan, ada bor yang itu yang proyektor gitu ya. Aku ikut di sana. Aku tuh kenapa selalu nangis terus kalau masuk ke gereja itu. Tapi kenapa aku tuh masih nggak yakin gitu. Masih nggak yakin siapa itu lah yang aku sembah selama ini berpuluh-puluh tahun. Gimana? Aku pernah berjanji kalau aku nggak sholat boleh aku matiin, ambil nyawaku. Kalau aku tidak sholat lebih baik aku mati, lebih baik aku nggak dikasih rejeki. Nah, di saat sekarang aku udah yakin sama Tuhan Yesus, aduh
kayaknya ini mati mau mati nih gitu. Nah kayak kemarin waktu dibaptis, semua datang sama aku. Nah gitu waktu. Jadi ada perasaan bersalah kalau meninggalkan Islam ya. Ya. Sama seperti saya juga waktu di awal-awal itu, waktu saya didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi gitu ya. Tapi saya menolak dia, saya enggak percaya. Orang Kristen tuh bodoh banget. Kok percaya sama Yesus, kan manusia biasa gitu ya. Sampai akhirnya saya dijamah secara langsung, saya dalam keadaan sadar gitu ya. Jadi kita yang memang mengalami Tuhan secara langsung tentu berbeda dengan orang lain ya. Mungkin juga banyak orang Kristen yang suka mengeluh, aduh saya kok rindu sekali pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi saya tuh sudah pengikut Yesus dari saya lahir, tapi saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara nyata dalam hidup saya, katanya gitu. Mereka tidak nyadari Teteh, kalau hidup mereka, nafas mereka, itu semua itu kasih karunia Tuhan buat mereka dan perlindungan Tuhan. Tuhan tidak perlu harus menampakkan dirinya di hadapan mereka. Ini loh aku Tuhan Yesus, atau dia menampakkan diri ketika mereka lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan nampak di depan. Itu tidak seperti begitu. Banyak orang yang bilang, kenapa ya kok saya nggak didatangi Tuhan Yesus? Saudara mungkin tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di setiap nafas saudara. Tuhan Yesus ada di dalam setiap langkah hidup saudara. Tuhan Yesus ada. Itu buktinya apa? Kalau saudara tanya sama saya bilang, hidup saudara, nafas saudara, berkat saudara, semuanya kan karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Jadi kalau saudara bilang, kenapa ya Tuhan Yesus nggak hadir dalam nyata di dalam hidup saya, padahal saya pengen jumpa dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa memaksa Tuhan Yesus untuk, Tuhan datang sama aku dong gitu. Nggak bisa. Tapi Tuhan punya kuasa yang nyata sekali dalam kehidupan kita. Nah, perjalanan si Teteh ini yang tadi sudah dibaiat, dia ikut pengajian tuh seperti orang gila. Jadi di mana ada pengajian ikut, dari pengajian yang kecil sampai yang besar. Ya sampai akhirnya mereka, teman-temannya tadi seperti saya jelaskan lagi ya, teman-temannya merasa bahwa menemukan dia orang yang punya pendirian dan karakter yang keras itu mendapat mutiara. Gampang setelah dibaiat itu tentunya dia mau bisa untuk melakukan kehendak mereka, dan tahu kan kalau sudah dibaiat berarti calon apa itu? Ya udah dikasih mahar. Kasih mahar. Maharnya apa? Nyawa. Maharnya nyawa loh. Jadi membela itu dengan nyawa, membela agama itu dengan nyawa. Kan nanti kita dapat surga. Wow. Gitu. Kalau yang perempuan dapat, kalau yang cowok kan dapat 72 bidadari, langsung berjumpa 72 bidadari. Kalau yang perempuan bagaimana? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau 72 bidadari untuk memuaskan seks buat yang tadi, mereka bunuh diri dengan langsung menemukan 72 bidadari. Nah kalau ya itulah, saya nggak paham ya agama yang seperti apa yang setidaknya dapat surga gitu. Setidaknya dapat surga ya. Iya, mereka ya kayak teman-teman aku dapat surga, kita mati aja ini, kita hidup aja ini nggak tahu. Apalagi kan aku suka berpikir, kan membunuh itu kan dosa besar yang tidak terampuni. Bunuh diri itu nggak diterima, diri itu. Nah itu jadi bertentangan terus, karena mungkin dibaiat aku nggak bisa, nggak bisa dibaiat. Mau dibaiat berapa kali pun, aku waktu SMA pernah dibaiat nggak masuk. Udah itu dibaiat yang kedua, aku kejebak lagi ke pengajian itu, udah tua ya, iya, iya, apa namanya, Islam murni gitu ya. Jadi murni, benar-benar murni Islam yang tidak tercampuri apa-apa, kita hanya kepada Allah. Sampai aku pernah kerja waktu di suatu kota ya, waktu itu sampai ngikutin tuh si Jubat sampai ngelilingin sampai si Jubat itu Tuhan Yesus teh.
Iya, tapi aku Belum berkelit. tahu. Aku tahu, tapi aku Tapi berkelit. Iya, karena mungkin itu setan gitu. Kan Jin Kristen atuh. ya setan kan, karena kalau di Islam itu yang menyerupai itu setan kan Allah itu nggak mewujudkan gini gitu. Iya. Nah, aku teh udah sering ke gereja, sering apa, tapi dia tuh pas datang terus mengelilingi. Aku tahu nggak? Aku sering ke gereja, saking nggak tahu cara berdoanya orang Kristen. Aku baca ayat kursi. Aku udah nggak sholat, aku kan nggak mau munafik, aku nggak mau bersekutu, tapi aku belum menemukan, aku belum yakin itu Tuhan aku, Yesus itu, aku nggak mau menerima Yesus, aku karena dia manusia, aku nggak mau. Jadi tapi di Islam aku udah ternoda karena udah masuk ke gereja, udah sering ketemu sama yang berjubah itu. Nah jadi aku itu kalau sholat kayaknya berdosa banget mengingkari Islam, aku nggak mau munafik gitu. Baca ayat kursi sampai, nah kagetnya waktu baca ayat kursi nggak tamat, balik lagi. Pas itu, aduh, aku telepon ke adik waktu dikelilingi aku teh terus Sama dikelilingi yang yang berjubah jubah itu putih, ya. di suatu kota, aku sendirian, nggak ada siapa-siapa. Yang punya rumah lagi pada pergi keluar kota. Aduh, aku telepon ke adik, ini gimana, kan adik pintar ya, ini gimana ini, itu baca ayat kursi katanya, Allahu la ilaha wa la yuqayyum la tahdu sinatu wa la naum. Terus aku, kenapa nggak tamat balik lagi sampai lelah aku teh, sampai lelah. Ampun kamu pergi, aku menjamkan mata sampai tertidur di situ. Nah, ternyata Tuhan terus mengikuti dia. Tuhan Yesus memang memilih. Jadi memang benar firman Tuhan yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu luar biasa. Dulu saya pun menolak Tuhan Yesus. Dan saya juga lihat anak-anak saya yang masih muslim ya. Anak saya yang besar itu anak yang sebenarnya dia anak yang baik sekali, yang sangat peduli sama orang tua, dan dia marah besar ketika saya masuk Kristen ya, saya jadi orang Kristen. Dia marah besar yang dia sampai menolak saya gitu ya. Yang intinya kalau saya sudah murtad ya sudah tidak perlu disayang seperti dulu lah. Tapi dengan berjalannya waktu, dia melihat perubahan dalam diri saya. Saya jadi lebih sabar, lebih bisa menerima kondisi, dan selalu yang saya tunjukkan ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun angin topan dan badai menghantam, saya tetap ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Itu dia melihat perubahan besar dalam kehidupan saya dan dia bisa menerima. Saya juga bukan berarti tidak menginjili. Perlahan-lahan terus saya menginjili, saya mengenalkan tentang Tuhan Yesus. Dan saya kalau menemukan teman-teman ngirim saya untuk menguatkan saya, teman-teman yang sama-sama murtadin, ini loh, kalau di Quran yang ini, surah ini coba dikasihkan ke anaknya supaya anaknya baca. Nah, saya kirimkan ke dia, dan kadang-kadang saya menginjili dengan cara yang tidak ekstrim, tapi saya ceritakan bagaimana kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia gitu. Kenapa Tuhan Yesus harus jadi manusia. Itu saya menjelaskan secara detail ke dia, dan dia tidak ada penolakan. Jadi saya tahu bahwa semua itu Tuhan mendengar doa saya, Roh Kudus bekerja, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti Teteh Ruth ini bisa menerima Tuhan. Nanti kita lanjutin lagi di video berikut bagaimana dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mau dibaptis. Oke saudara, demikian saudara, sambung di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.